ngadain perpustakaan, ngadain diskusi live Instagram dan Facebook mengenai pemahaman tentang pelanggaran hak cipta karya ilmiah. Nah, di sebelah saya udah ada nih narasumber, yaitu staf perpustakaan, khususnya itu di bagian plagiarisme karya ilmiah. Namanya itu Kak Syafira. Kenalan dulu dong. Halo Kak Syafira. Nah, di sini nanti Kak Syafira akan ngebahas tips dan trik terhindar dari plagiarisme. Terus ada pemanfaatan literatur digital nih, gimana caranya manfaatin literatur digital, dan pentingnya bagaimana untuk melanjutkan pendidikan kuliah di masa sekarang ini gitu. Daripada nunggu lama nih, kalau gitu kita mulai ya. Untuk Kak Syafira dipersilakan. Oke. Ini teman-teman semua udah bergabung belum ya? Udah lah ya. Udah ada berapa orang? 10 ada. Wih, banyak banget. Banyak banget. Ya Allah, ini sambil nunggu buka puasa kita sharing-sharing sedikit ya. Mungkin nanti. Ini nggak pernah keluar. Nggak apa-apa. Oke. Di sini saya ya sedikit diskusi lah ya tentang apa itu plagiarisme, terus apa itu caranya untuk meminimalisir terkena plagiarisme. Nah, sebelumnya di sini saya perkenalan dulu. Saya dengan Syafira, staf perpustakaan Institut Stiani, khususnya di bagian plagiarisme karya ilmiah. Nah, teman-teman di sini semua udah ada yang tahu belum ya tentang plagiarisme itu apa? Gitu. Belum ada yang tahu. Kalau belum ada yang tahu bisa ini aja di komen aja di chat kita biar rame. Wih, banyak. Kalau belum, nah sedikit saya akan membantu menjelaskan gitu. Untuk plagiarisme itu suatu bentuk apa ya, dia tuh kayak suatu bentuk, misalnya karya ilmiah ini dijiplak atau dikopi oleh seseorang, jadi kita tuh kayak mengambil gitu ide-ide atau kata-kata dari karya ilmiah orang lain, diakui sebagai karya kita sendiri. Nah, itu termasuk plagiarisme. Terus plagiarisme yang kedua itu juga didefinisikan sebagai menggunakan karya orang lain juga tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, itu juga termasuk plagiarisme tuh. Jadi saya teman-teman mahasiswa kalau misalkan mau mengcopy atau mengutip teori dari sosmed dari website gitu, bisa ada kiat-kiatnya gitu. Nah, terus plagiarisme yang ketiga itu definisinya melakukan pencurian karya ilmiah gitu, Kak Afi. Terus selanjutnya adalah juga nih tentang plagiarisme definisi lainnya, yaitu untuk menyajikan ide atau karya orang lain, karya orisinal gitu ya, original yang diturunkan jadi sumber-sumber yang ada. Nah, itu maksudnya karya-karya punya mahasiswa atau punya referensi yang lainnya diakui sebagai punya sendiri, terus juga tanpa mencantumkan sumber dari mana, terus websitenya dari mana, itu jadi menghak cipta diri sendiri gitulah. Nah, itu juga termasuk plagiarisme gitu. Nah, terus setelah itu apalagi ya tentang plagiarisme-nya nih, teman-teman mahasiswa ini kira-kira apa yang dibutuhin buat plagiarisme? Buat cek karya, skripsi gitu ya Kak Fia? Kalau cek skripsi, ini langsung aja kali ya kiat-kiatnya ya. Boleh langsung aja kali ya. Jadi kalau kelamaan aku keburu buka. Nanti kiat-kiatnya itu paling tips and triknya nanti pertama, misalnya mahasiswa semester akhir ini bisa dia itu mencantumkan sumber dari website, dari jurnal-jurnal, itu mencantumkan pengarangnya siapa, terus tahunnya dari mana, tahunnya berapa, terus penerbitnya dari mana. Nah, itu harus dicantumkan setelah mengutip dari teorinya. Misalnya ada pengertian dari administrasi publik gitu. Publik merupakan misalnya kalimatnya. Nah, itu setelah dari kalimat bunyinya itu dicantumkan juga pengarang,
serta tahunnya. Nah itu yang dinamakan dengan body notes ya. Nah itu nanti mengikuti dari karya ini penulisan proposal atau skripsi institusi masing-masing, bisa pakai footnote atau body note. Nah setelah itu mencantumkan sumber, itu kedua dengan cara memparafrase. Nah kalau parafrase ini misalnya teori-teori yang udah dicantumkan, nanti teorinya itu diubah atau diparafrasekan dengan kalimat atau bahasa kita sendiri. Tapi jangan lupa juga untuk mencantumkan sumbernya dari mana gitu. Jadi kurang lebih kiat-kiatnya kayak gitu sih Kak Alfi, untuk mahasiswa semester akhir nih yang mau sidang skripsi ya nanti di pertengahan tahun. Nah itu ada tips-tips trik dari perpustakaan gitu. Nah selain itu Kak Safira, kalau untuk literatur digitalnya itu pemanfaatannya gimana nih biar literatur digitalnya tuh bisa kepake gitu buat anak-anak mahasiswa semester akhir? Cara manfaatinnya gimana tuh biar bisa efisien gitu untuk ngerjain tugas akhir, tugas-tugas dari dosen gitu. Kalau misalnya untuk literatur digital gitu ya kan, itu juga menyangkut sama plagiarisme juga ya. Jadi sebelum plagiarisme kita kan cari tuh digital literaturnya di internet atau di jurnal-jurnal. Nah pertama sumbernya itu sih kita bantu cari. Misalnya kalau di perpustakaan itu kan kita menyediakan repository atau karya ilmiah dari Sivitas Akademik, kampus Institut Stiami, terus juga ada jurnal yang kita punya dari ojs.stiami.ac.id. Kemudian ada juga dari langganan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu berlangganan jurnal internasional dan nasional. Nah itu bisa teman-teman mahasiswa bisa ke perpustakaan untuk mencari literatur yang dibutuhkan. Misalnya kalau di perpus ini kita akan melanggan tiga portal, 3 jurnal. Ada GEL, Emerald, sama OECD. OECD ini mencakup jurnal dan e-book gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh literatur, pasti butuh sih ya. Jadi datang aja ke perpus, jangan sungkan untuk bertanya juga. Pasti akan kita bantu untuk mencari literatur referensi dari teman semua gitu. Terus setelah itu nanti setelah itu nanti teman-teman bisa kita bantu juga untuk cara penulisan teorinya, cara penulisan teori dari plagiarisme, terus juga tata cara penulisan skripsi di Institut Stiami gitu juga akan kita bantu untuk penyelesaian skripsi gitu sih Kak Alfi paling. Oke, itu pemanfaatan yang koleksi literatur digital yang ada di perpustakaan ini ya. Terus kalau misalkan di masa-masa sekarang ini kenapa sih kayaknya tuh kuliah tuh penting banget sih Kak Safira? Kenapa apa-apa tuh pasti di pekerjaan minimal lulusannya S1 gitu, minimal punya ijazah lulusan S1. Kenapa kayak gitu? Kenapa dibutuhin rata-rata pekerja yang maksudnya pekerja di perusahaan ya, bukan di luar yang misalkan kerja kasar atau semacamnya, tapi pekerja yang benar-benar di perusahaan atau di kantor gitu. Kenapa harus minimal tuh S1? Iya, ini sih sebagai kita pengalaman aja gitu ya. Dari yang kita udah dulu sebelumnya itu kayaknya minimal S1 tuh harus kita capai gitu kan. Kalau misalkan zaman kita kecil, kita mau kuliah di mana, kita mau menggapai cita-cita kita, ya kita harus cara terbaiknya gitu ya, intinya di dunia pendidikan itu dengan cara kita kuliah gitu kan. Nah kenapa S1 mungkin tingkatannya udah lebih tinggi ya Kak Alfi. Jadi misalnya untuk minimal ukuran SMA itu bukan sulit untuk dapat pekerjaan ya, cuman ada jenjang yang lebih jauh lagi untuk S1. Nanti teman-teman bisa kuliah minimal S1 ini kayak
bukan suatu hal yang sulit didapat gitu, karena di berbagai kota itu udah banyak kampus-kampus kampus-kampus yang perguruan tinggi yang udah udah terakreditasi, udah mempunyai program studi yang bagus-bagus, yang menarik. Nah itu juga bisa kita gapai dengan cara ya biaya kuliahnya juga nggak terlalu mahal gitu. Jadi misalnya teman-teman ada kesulitan untuk biaya atau misalnya untuk program studi unggul, itu juga ada ada juga di S1 yang di kota-kota besar ini seperti di Jakarta. Misalnya contohnya di Institut Siami ini mempunyai program studinya kan banyak banget ya, ada S1, ada D3, malah dari D3, D4, S1, S2. Nah, untuk mencapai kuliah itu nanti teman-teman nggak perlu khawatir ya, nanti bisa datang ke kampus kita untuk bertanya atau melalui DM Instagram perpustakaan atau Instagram dari Institut Siami sendiri. Bisa juga nanti teman-teman sharing, tanya-tanya tentang perkuliahan di Siami gitu sih Kalvi. Ya karena kita juga ngerasain ya gimana perbedaan cara pandang, pola pikir dari zamannya kita SMA semasa sekolah, bangku sekolah sama di bangku perkuliahan gitu. Kalau di bangku perkuliahan tuh kita lebih banyak ketemu orang-orang yang mungkin beda tingkatan gitu, beda pemikiran sama kita. Kalau misalkan sekolah kan rata-rata kan kita setara hanya diberikan tugas untuk mengerjakan, terus ada level juaranya misalkan gitu. Tapi kalau di bangku perkuliahan tuh kita bareng-bareng dan lebih luas gitu ya untuk lingkupnya. Dan kita tuh lebih kayak kalau misalkan di sekolah itu kita tuh yang mengikuti guru, tapi di perkuliahan kita mengikuti juga ya, cuma kita bisa mengembangkan diri kan ya gitu jadinya. Dan juga di perkuliahan tuh lebih lebih fleksibel ya daripada sekolah gitu. Apalagi nih di Setiami tuh ada 2 klaster, itu ada reguler sama karyawan ya. Jadi misalnya kalau mau dari SMA reguler bisa, atau mau sambil kerja juga bisa. Kita kasih peluang untuk teman-teman bisa tetap kuliah gitu. Biasanya tuh kalau misalkan untuk di perkuliahannya Setiami itu kalau kelas reguler itu sama ya Kak Safira ya, kayak biasa ya, Senin sampai Jumat dia dari pagi sampai sore. Tapi kalau misalkan untuk kelas karyawan gitu mulai dari malam, biasanya tuh dari sehabis maghrib sampai jam 9 gitu, sesuai nanti akademik yang akan memberikan jadwal perkuliahannya, dia masuk hari apa aja gitu sih. Oke. Nah karena nih kita udah banyak banget nih ngebahas mulai dari pelanggaran hak cipta karya ilmiah. Nah di perpustakaan sendiri kita pakai aplikasi Turnitin ya Kak Safira. Betul, jadi kita berlangganan Turnitin gitu. Untuk mencegah plagiarisme gitu. Kira-kira kalau misalkan di perpustakaan sendiri tuh udah berapa lama sih langganan ini, pengecekan aplikasi ini? Di perpustakaan sesuai dengan ini ya edaran dari dekan gitu. Jadi kita mulai berlaku Turnitin itu di tahun 2021 ya, 2021 pertengahan di bulan Juli itu mulai diberlakukan Turnitin, cek Turnitin, cek plagiarisme. Nah kita berlangganannya Turnitin sampai sekarang gitu. Jadi itu juga menjadi syarat sidang skripsi juga tuh Kalvi. Misalnya teman-teman mau sidang itu ada tahapan untuk cek Turnitin dulu, dan cek Turnitinnya juga diharuskan di perpustakaan. Jadi itu nggak bisa ya kita tiba-tiba wisuda dapat ijazah kalau misalkan Turnitinnya itu belum lolos ya Kak Safira ya. Gitu. Nah untuk minimal ininya udah tahu belum ya teman-teman ya? Kayaknya masih ada yang belum tahu. Belum tahu ya. Semuanya. Kalau misalkan belum tahu nih, kita kasih sedikit spill sedikit nih. Kalau untuk di Setiami sendiri cek Turnitin itu maksimal 30%. Jadi cukup tinggi juga ya. Jadi teman-teman menghindarilah untuk contek atau ngutip teori tanpa mencantumkan sumber. Jadi ada keahlian untuk parafrase gitu. Oke.
kita udah ngebahas semuanya tentang topik yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah banget. Tadi juga sekalian ngebahas tentang dunia perkuliahan sedikit, tentang Institut Setyami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ada yang nanya nih. Oh, ada yang bertanya. Siapa Iya. yang nanya? Pertama dari Atas nama siapa? ya pertama Kirain nggak banyak banget loh yang ikut nonton. Ternyata ada yang nanya ya. iya tadi sih udah ada yang nanya untuk mengecek plagiat itu apa itu dari Nindi Naura F. Ya, untuk mengecek plagiat apa kak gitu. Tadi kan udah dijawab tuh Turnitin. Terus tadi ada yang nanya lagi atas nama Ria Alifa, kira-kira buku untuk S2 Mikom udah komplit belum ya kak di perpus? Pertanyaan pertama dulu kali ya. Ya. Tadi apa kata kamu? Aplikasi apa yang yang digunakan dipakai? untuk pengecekan? Tadi udah dijelaskan ya. Jadi yang digunakan perpus itu Turnitin gitu. Softwarenya namanya Turnitin. Gitu sih Kak Nindi ya. Itu. Nah, untuk cara pengecekannya nanti bisa ke perpustakaan. Bisa tanya-tanya sama kita cara cek Turnitin di mana, nanti kita kasih tahu arahannya. Atau hubungi call center juga bisa ya. Di sini nggak harus ke perpustakaan ya, karena kan semuanya kan bisa diakses melalui digital. Kita juga punya call center, hotline-nya, kita juga punya Instagramnya, Facebooknya. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau misalkan nggak ada waktu ke perpus atau nggak sempat ke perpus gitu. Jadi kalian bisa akses perpustakaan lewat mana aja. Nih yang kedua nih dari Karya, apa pertanyaannya? Karya tadi pertanyaannya apa? Kira-kira buku untuk S2 Mikom udah komplit belum ya kak di perpus? Oke, itu sedikit kita bantu untuk jawab ya. Kalau di perpustakaan sendiri, ini kan perpustakaan pusat ya, S1 itu. Kalau di S1 kurang lebih ada beberapa tentang Mikom, manajemen ilmu komunikasi untuk S2-nya. Nah, kalau ke perpustakaan S2 mungkin belum terlalu komplit ya, nanti akan ada pengupgradean koleksi kelanjutannya. Nanti teman-teman atau mahasiswa S2 nanti bisa usul nih ke perpustakaan, kira-kira yang dibutuhin bukunya itu apa. Nanti kita bisa pengadaan ya. Iya, kita bisa pengadaan. kita bisa ngajuin pengadaan buku itu, nanti buat mahasiswa S2 bisa akses itu juga. Cuma sementara belum seluruhnya komplit, cuman pasti ada tentang komunikasi di perpustakaan gitu. Ya kalian juga bisa ngajuin buku digital ya. Iya, jadi juga misalkan- kita ada akses buku digital ya. Bisa langsung ke kaprodinya sendiri bulan. Nah kalau misalkan mau ngajuin buku digital ya bulan khusus untuk mankom gitu. Terus bisa melalui jurnal-jurnal, karena untuk S2 tesis tuh kebanyakan mereka sumbernya harus up to date gitu. Iya. Jadinya mereka kebanyakan teori-teori dan segala macamnya itu melalui jurnal-jurnal ilmiah. Itu sih untuk Karya. Apakah sudah terjawab Karya? Udah nih, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau Udah tanya selesai? lagi, ada yang baru join nih kayaknya. Oke, karena sesinya udah habis dan waktunya sangat mepet, kali ini live Instagram diskusi tentang pelanggaran karya cipta ilmiah itu kita sudahi dulu ya. Terima kasih untuk semua yang telah hadir dan menyaksikan live Instagram kami berdiskusi bareng. Semuanya sampai jumpa lain waktu untuk diskusi perpustakaan yang lainnya. Bye-bye. Goyang. Maaf, lupa mejanya goyang.